Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita dalam ibadah raya pada minggu ini, 19 Juli 2020. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita mau menyembah di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang kuduskan setiap hati kita, pulihkan setiap hati kita. Kita mau naikkan satu pujian ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, yaitu tidak cukup hanya sekedar beragama. Mari langsung saja kita buka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat 5 dikatakan begini, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka," sekali lagi dikatakan, "dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Kemudian dilanjutkan ayat 16, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menjadi kata kunci dari pembelajaran kita hari ini adalah kata kewajiban agamamu. Dikatakan tadi bahwa ingat, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nah, kata hidup keagamaan atau kata kewajiban agama itu punya pengertian, satu itu tentang tindakan kebenaran, atau yang kedua itu tentang perbuatan orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kemudian kita berbicara atau berpikir tentang hidup yang beragama atau agamawi atau ritual, maka kita mengerti bahwa ada 3 tindakan dari beberapa ayat yang kita baca tadi, perihal hidup beragama atau tentang kegiatan agamawi. Yang pertama tentang sedekah yang kita baca tadi, kemudian yang kedua tentang berdoa, dan yang ketiga tentang berpuasa. Nah, kalau kita membaca sekilas tentang 3 hal tersebut, maka kita mendapati bahwa Tuhan ingin kita melakukan semua itu tidak dengan tujuan supaya dilihat orang. Nah, tapi kemudian menjadi pertanyaan bagi kita adalah begini. Bukankah di Matius pasal yang ke-5 ayat 16 firman Tuhan berkata begini, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Artinya jelas, bukankah itu berarti bahwa perbuatan benar, perbuatan baik itu harus dilihat orang? Jika orang lain tidak melihat perbuatan baik dan benar kita, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang?
Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah begini, masalahnya adalah orang lain tidak bisa melihat iman kita. Tetapi yang mereka bisa lihat adalah tindakan kita. Tindakan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh mereka. Ataukah kita sedang berpikir bahwa Alkitab sedang memilah antara perbuatan baik dengan kewajiban agama? Artinya, kalau perbuatan baik boleh diperlihatkan, tetapi kalau kewajiban agama itu tidak perlu diperlihatkan. Apakah kemudian arti sebenarnya seperti itu? Jika demikian maksudnya, lalu bagaimana kalau kita harus memimpin doa dalam sebuah ibadah? Bahkan bukankah hari-hari ini sejak dari bulan Maret yang lalu kita juga melakukan ibadah secara online? Bahkan ibadah-ibadah kita kemudian disyuting dan diupload ke dalam YouTube. Tujuannya apa kita diupload ke dalam YouTube? Bukankah supaya untuk dilihat? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya pikir tidak ada yang salah dengan kegiatan ibadah yang kemudian diupload supaya bisa dilihat oleh orang. Karena itu adalah bagian dari pelayanan gereja masa sekarang, khususnya di era digital seperti hari ini. Kita semua tidak bisa menghindarinya, karena kita pasti akan terlihat atau dilihat. Nah, mari kita memahami bahwa sebenarnya persoalannya adalah bukan tentang dilihat atau tidak dilihat, tetapi akar persoalannya adalah pada motivasi. Ketika kita ingin dilihat, itu tujuannya untuk apa? Nah, perhatikan, kalau Tuhan Yesus berkata supaya jangan dilihat dalam Matius pasal yang 6 ayat 1 tadi, maka di ayat yang kedua kita melihat alasannya, kita menemukan alasannya mengapa Tuhan perlu berkata supaya jangan dilihat. Karena ternyata motivasi orang seringkali ialah supaya dipuji orang. Artinya sengaja memperlihatkan kebaikan, sengaja memperlihatkan kesalehan supaya mereka mendapatkan pujian dari orang yang melihatnya. Nah, kalau kita mundur sedikit ke Matius pasal 5 ayat 16, ketika Yesus berkata agar perbuatan baik kita dilihat orang, tujuannya jelas. Di bagian bawah dikatakan supaya mereka memuliakan Bapa yang di surga. Jadi persoalannya adalah bukan soal dilihat atau tidak dilihat. Persoalannya adalah pada tujuan atau motivasi itu sendiri. Motivasi di balik setiap kewajiban atau kegiatan keagamaan yang kita lakukan. Mengertilah bahwa Tuhan jauh lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita dibandingkan semua yang kelihatan secara kasat mata. Nah, kalau kita bicara soal tujuan dan motivasi, maka hal itu berangkat dari hati dan pikiran. Ada dua hal yang kita perlu sama-sama mengerti. Ada dua macam pikiran. Yang pertama, dari ayat yang kita baca tadi, maka yang pertama kita melihat bahwa tujuan dari pikiran orang itu pertama adalah untuk mencari pujian manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah isi pikir dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengecam kehidupan agama mereka atau hidup keagamaan mereka. Kewajiban agama yang mereka kerjakan penuh dengan agenda, kepentingan, dan motivasi-motivasi pribadi yang terselubung. Pantas kalau kemudian dari tiga kegiatan keagamaan tadi seperti berdoa, berpuasa, bersedekah, Yesus menyebut mereka dengan kata-kata yang jelas mereka adalah orang-orang munafik. Karena keagamaan mereka hanyalah sebatas ritualisme. Celakanya mereka merasa diri mereka benar dan saleh. Hanya karena mereka mengerjakan kewajiban keagamaan mereka seperti bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Kalau kita melakukan kewajiban keagamaan bukan didasari karena kita mengasihi Tuhan, maka semua itu hanyalah sebatas ritual atau legalistik. Alkitab bilang kalau kita melakukan kewajiban agama hanya karena ritual, maka kita tidak akan mendapatkan upah yang Bapa sesungguhnya sediakan bagi kita. Nah, kata hidup keagamaan atau kata kewajiban agama itu berbicara soal masalah kualitas kebenaran, bukan kuantitas kegiatan keagamaan yang kita lakukan. Jadi banyaknya kegiatan gereja yang kita ikuti bukan jaminan kalau kita adalah orang yang benar atau orang yang hidup dalam spiritual yang bagus. Sedekah, doa, dan puasa yang rajin kita lakukan pun tidak bisa menjadi bukti yang sah bahwa kita adalah orang benar. Gelar teologi, gelar kependetaan, ataupun jabatan kita di gereja tidak bisa menjadi tolok ukur bahwa kita adalah orang benar. Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup keagamaan kita atau kehidupan benar kita
tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang melakukan semuanya hanya sebatas ritualisme dan legalistik. Mari kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatunya karena hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, kalau kemudian kita berbicara soal pikiran atau motivasi, maka kita melihat pertama, karena untuk mencari pujian, yang kedua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tujuan dan motivasi dari semua yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun yang kita lakukan kemudian dilihat orang, tujuannya jelas supaya menjadi berkat dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi kalau dengan kita berdoa di dalam kamar yang terkunci dan itu membuat nama Tuhan dipermuliakan, tidak ada yang salah dan tidak ada masalah dengan hal itu. Atau kalau kita bersedekah secara diam-diam, bahkan tangan kiri kita pun tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanan kita, dan itu memuliakan nama Tuhan, it is fine. Kalau kemudian kita mengambil waktu untuk berpuasa menyangkal diri, dan kemudian orang lain pun ternyata mengetahuinya, tetapi jika tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka tidak ada yang salah dan tidak ada masalah dengan semua itu. Karena persoalannya bukan dilihat atau tidak dilihat, tetapi kembali kepada mindset dan sikap hati kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 4, ayat 6, ayat 18 berkata, "Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Kata tersembunyi ini menjelaskan kepada kita tentang sikap hati dan isi pikir kita. Bapak Ibu Saudara, mengertikah kita ketika tindakan kebenaran kita atau kewajiban keagamaan yang kita lakukan terbukti memuliakan Tuhan, maka ada upah dari Bapa di surga yang Dia sediakan bagi kita. Nah, kata upah itu artinya konsekuensi. Kata upah itu artinya imbalan atau hadiah. Untuk apa? Untuk semua kerja keras dan perbuatan benar, perbuatan baik yang kita lakukan sehingga menjadi berkat bagi orang lain dan membuat nama Tuhan itu dipermuliakan. Tetapi jika kita lakukan semuanya hanya untuk mencari pujian dan sanjungan manusia, maka Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, maka yang akan kita dapatkan hanyalah sebatas pujian dan sanjungan dari manusia. Kita tidak akan mendapatkan upah dari Bapa kita yang di surga. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kalau begitu berarti kita tidak perlu melakukan kewajiban keagamaan kita? Sebentar, mari kita baca sekali lagi di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas sekali Tuhan menuntut kita supaya hidup keagamaan kita atau hidup kebenaran kita itu jauh lebih benar daripada kebenaran orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Bukankah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka orang yang terbukti hebat, mereka terbukti luar biasa dalam hal kewajiban keagamaan yang mereka lakukan. Dalam hal berdoa, dalam hal berpuasa, dalam hal sedekah, perpuluhan dan yang lainnya mereka adalah orang yang taat luar biasa. Hanya saja persoalannya adalah mereka melakukan semuanya itu hanya sebatas ritual dan legalistik. Mereka mengerti dan memelihara setiap hukum Taurat, tetapi pikiran, hati, dan perbuatan mereka jauh dari kata benar yang sesuai dengan standar kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, mengertilah bahwa standar hidup dalam kerajaan surga memang sangatlah tinggi. Makanya dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, mari coba kita pikirkan sejenak, kita camkan dan kita renungkan. Kalau kemudian para ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang kita tahu begitu menguasai Taurat atau perintah Allah saja, kemudian mereka mendapatkan kecaman dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah tindakan kebenaran dan kewajiban keagamaan yang kita lakukan terbukti jauh lebih benar dari mereka, dari apa yang mereka lakukan? Apakah dari cara Tuhan menilai kita, kita terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa prinsip hidup benar itu merupakan realita yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan melihat hidup kita adalah sebuah kehidupan dengan prinsip benar? Apakah isi pikir kita adalah isi pikir yang kemudian hanya untuk memuliakan nama Allah? Apakah setiap perbuatan benar kita, setiap kewajiban keagamaan yang kita lakukan itu hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia atau untuk memuliakan nama Allah? Jika tujuannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata,
Mereka sudah mendapatkan upahnya. Kita akan mendapatkan upahnya. Apa upahnya? Pujian dari manusia. Tetapi ketika kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Allah, maka ada upah yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Di mana? Di bumi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah sungguh apa yang kita renungkan barusan boleh menjadi berkat bagi kita bersama, mengingatkan setiap kita pentingnya kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang bukan sekedar orang Kristen legalistik, orang Kristen yang ritual, orang Kristen yang agamawi, tetapi biarlah setiap kita menjadi orang-orang Kristen yang terbukti hidup dalam kebenaran, melakukan setiap kegiatan keagamaan kita, kewajiban agama kita, berdasarkan karena kita mengasihi Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan persoalan dilihat atau tidak dilihat, tetapi persoalannya adalah motivasi dan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi siang hari ini untuk anugerah kebaikan-Mu. Biarlah sungguh apa yang kami renungkan bersama ini boleh mengingatkan kepada kami, menyadarkan kepada setiap kami akan pentingnya kami menjalani hidup kekristenan kami, menjalani hidup keberimanan kami sesuai dengan standar dan kehendak yang Tuhan mau. Kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang agamawi, kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang ritual, kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang legalistik, yang melakukan setiap ibadah kami, pelayanan kami, kegiatan apapun keagamaan kami hanya untuk mencari pujian manusia. Tapi biarlah kami melakukan semuanya untuk memuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan buat semuanya, biarlah terus Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, bagimulah segala pujian dan kemuliaan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.